Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan terkait proyek UAS saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan program atau source code dari yang saya implementasikan, yaitu Smart Parking berbasis ESP32. Pada program ini memiliki fungsi utama, yaitu membaca kondisi setiap slot parkir menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian menentukan apakah slot tersebut kosong atau terisi. Menampilkan indikator melalui LED, serta mengirimkan informasi tersebut secara real-time ke dashboard menggunakan protokol MQTT melalui jaringan Wi-Fi. Yang pertama ini ada library yang digunakan, ada dua, yaitu ada Wi-Fi dan PubSubscreen. Library Wi-Fi itu berfungsi agar ESP32 dapat terhubung ke jaringan internet melalui Wi-Fi. Yang kedua ada Web Client, itu untuk mengimplementasikan komunikasi menggunakan protokol MQTT. Nah, protokol MQTT ini dipilih karena ringan, memiliki penggunaan bandwidth yang kecil, dan sangat sesuai untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada konfigurasi Wi-Fi. Nah, untuk konfigurasinya ada SSD dan password. Di sini saya menggunakan WiFi saya, yaitu ada AHI, namanya SD-nya, passwordnya seperti ini. Yang ketiga itu ada konfigurasi broker MQTT. Nah, setelah dari konfigurasi WiFi, terus kita konfigurasi MQTT. Pada bagian ini, broker yang digunakan adalah HiveMQ, yaitu di broker HiveMQ, yang berfungsi untuk sebagai server perantara antara SP32 dan dashboard monitoring. Untuk alur komunikasinya yaitu SP32 mengirimkan data ke broker MQTT melalui proses publish. Kemudian dashboard menerima data tersebut melalui proses subscribe sehingga kondisi slot parkir dapat dipantau secara real time. Yang keempat itu ada inisiasi objek Wi-Fi dan MQTT. Nah, di sini ada objeknya, yaitu ada Wi-Fi client sama Wi-Fi client dan sub client gitu. Pub sub client. Nah, di sini objek Wi-Fi client digunakan sebagai media koneksi internet, sedangkan pub sub client menggunakan koneksi tersebut untuk melakukan komunikasi MQTT. Dengan kata lain, Wi-Fi client ini menyediakan akses jaringan, sedangkan kalau PubSub client ini itu memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengirimkan data sensor ke broker MQTT-nya. Selanjutnya yang kelima ada konfigurasi jumlah slotnya. Nah, di sini ada slotnya dideklar sebanyak 4 slot. Tuh, artinya sistem yang saya buat itu memiliki 4 slot parkir. Serta deklarasi ini bertujuan agar seluruh proses pembacaan sensor, pengendalian LED, maupun pengiriman data dapat dilakukan menggunakan perulangan sehingga program menjadi lebih sederhana dan mudah dikembangkan apabila jumlah slotnya ditambahkan. Seperti itu. Terus yang keenam ada konfigurasi pin-nya. Di sini ada konfigurasi pin-nya. Untuk sensor pertama menggunakan pin trigger, yaitu GPO-nya ada GPO 13 dan untuk sensor pertama menggunakan trigger GPO 13 serta echo-nya GPO 12. Sensor kedua triggernya GPO 14, terus echo-nya 27. Ketiga ada GPO-nya 26, echo-nya 25. Yang keempat GPO-nya 33, echo-nya 32. Nah, pin trigger digunakan ini untuk mengirimkan gelombang ultrasonik, sedangkan pin echo ini digunakan untuk menerima pantulan gelombang tersebut sehingga jarak objek dapat dihitung. Nah, selanjutnya ada konfigurasi LED, itu ada konfigurasi LED-nya. Nah, ini setiap slot memiliki dua buah LED, yaitu ada LED merah, ada LED hijau. Jadi untuk LED merah ini menunjukkan bahwa slot parkir sedang terisi kendaraan, sedangkan LED hijau itu menunjukkan bahwa slot parkir masih kosong. Nah, dengan adanya indikator ini, kondisi slot dapat diketahui secara langsung tanpa harus membuka dashboard monitoring. Seperti itu.
Selanjutnya ada variabel program. Nah, variabel program. Nah, program ini memiliki beberapa variabel penting, yaitu variabel last status. Nih, last status. Ini digunakan untuk menyimpan status terakhir setiap slot parkir. Fungsinya adalah untuk membandingkan apakah terjadi perubahan kondisi. Nah, apabila status slot masih sama dengan sebelumnya, maka data tidak akan dikirim kembali ke broker MQTT. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lalu lintas data sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya terdapat variabel last mile. Nah, last mile ini dan interval yang digunakan untuk mengatur proses pembacaan sensor setiap 1 detik menggunakan fungsi mills. Metode ini dipilih karena lebih efisien dibandingkan menggunakan fungsi delay yang dapat menghentikan proses program sementara. Selanjutnya ada setup WiFi. Ini setup WiFi atau WiFi yaitu fungsi berikutnya adalah stop WiFi gitu. Nah, fungsi ini bertujuan menghubungkan SP32 ke jaringan WiFi, yaitu program akan terus mencoba melakukan koneksi sehingga berhasil. Apabila koneksi gagal sebanyak beberapa kali, SP32 akan melakukan restart secara otomatis agar dapat mencoba melakukan koneksi kembali. Nah, dengan mekanisme ini, sistem jadi lebih andal apabila terjadi gangguan jaringannya. Kemudian fungsi reconnect. Reconnect ini adalah setelah WiFi berhasil terhitung, nah, berhasil terhubung, nah, program menjalankan fungsinya reconnect. Nah, fungsi ini digunakan untuk memastikan koneksi MQTT tetap aktif. Apabila koneksi ke brokernya terputus, SP32 akan secara otomatis mencoba melakukan koneksi ulang, sehingga proses monitoring dapat terus berjalan tanpa perlu melakukan restart perangkat secara manual. Gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi read distance. Nah, read distance ini, nah ini reconnect nih, reconnect. Tadi yang reconnect sampai sini. Nah, tadi reconnect nih sampai sini, dari sini. Nah, connect WiFi. Selanjutnya ada read distance. Nah, read distance ini merupakan fungsi yang paling penting untuk membaca jarak objek menggunakan sensor ultrasonik. Nah, tahapan kerjanya dimulai dengan memberikan sinyal low pada pin trigger untuk membersihkan kondisi awal sensor. Selanjutnya, SP32 memberikan pulse high selama 10 mikrodetik. Pulsa tersebut membuat sensor ini memancarkan gelombang ultrasonik menuju objeknya. Ketika gelombang mengenai ketika gelombang mengenai objek, nah gelombang akan dipantulkan kembali menuju sensor. Kemudian sensor mengukur lamanya waktu perjalanan gelombang menggunakan fungsi pulse. Fungsi pulse. Nah, fungsi pulse begitu. Nih, fungsi pulse. Nah, nilai waktu tersebut selanjutnya dikonversi menjadi satuan sentimeter menggunakan persamaan berdasarkan kecepatan rambat suara. Karena gelombang bergerak menuju objek dan kembali lagi ke sensor, maka hasil perhitungan dibagi dua, sehingga diperoleh jarak sebenarnya antara sensor dan objek. Nah, selanjutnya ada fungsi setup. Nah, fungsi setup ini dijalankan 1 kali ketika SP32 pertama kali dinyalakan. Pada fungsi ini dilakukan beberapa proses inisiasi, yaitu mengaktifkan komunikasi serial. Komunikasi serial ini untuk diproses debugging, yaitu mengatur metode seluruh pin sensor dan LED, menghubungkan SP32 ke jaringan Wi-Fi, serta menghubungkan perangkat ke broker MQTT. Dengan demikian, seluruh perangkat siap digunakan sebelum memasuki proses utamanya. Nah, dari ini terakhir ada fungsi loop. Nah, fungsi loop ini selanjutnya ada fungsi loop. Nah, fungsi loop ini merupakan fungsi utama yang dijalankan secara terus-menerus selama SP32 aktif. Yang pertama adalah program akan memeriksa apakah koneksi MQTT masih tersedia. Yang kedua, apabila koneksi terputus, maka fungsi reconnect itu akan dipanggil. Selanjutnya, program menjalankan clean loop, clean loopnya ya, clean loopnya.
Ini clean loop-nya, clean loop, yaitu untuk menjaga komunikasi MQTT tetap aktif. Nah, setiap 1 detik, program mulai membaca seluruh sensor ultrasonik menggunakan perulangan sebanyak 4 kali sesuai jumlah slot parkir. Penentuan slot, status slot. Nah, setelah memperoleh nilai jarak, program akan menentukan kondisi slot parkirnya. Pada penelitian ini digunakan nilai ambang batasnya sebesar 15 cm. Apabila jarak terbaca kurang dari 15 cm, maka sistem menganggap terdapat kendaraan sehingga statusnya slot atau terisi. Sebaliknya, apabila jarak lebih dari 15 cm, maka slot dinyatakan kosong. Nilai ambang batas ini diperoleh berdasarkan hasil pengujian pembacaan sensor tetap stabil. Oke. Nah, selanjutnya itu pengendalian LED. Nah, berdasarkan hasil klarifikasi ini, sistem kemudian mengendalikan LED indikatornya. Jika slot terisi, LED merah akan menyala dan LED hijau akan mati. Nah, sebaliknya apabila slotnya kosong, LED hijau akan menyala dan LED merah akan mati. Dengan demikian, penggunaan dapat mengetahui kondisi slot secara langsung melalui indikator visual tersebut. Nah, selanjutnya ada pengiriman data MQTT yang terakhir yaitu. Nah, tahap terakhir ini adalah pengiriman data ke broker MQTT. Namun sebelum mengirimkan data, program ini terlebih dahulu membandingkan status saat ini dengan status sebelumnya. Apabila terjadi perubahan, misalnya dari kosong menjadi terisi atau sebaliknya, maka SP32 akan melakukan proses publish ke topik MQTT. Misalkan Smart Parking slot 1, Smart Parking slot 2, dan seterusnya. Data yang dikirim berupa teks kosong atau terisi. Dashboard kemudian menerima data tersebut secara real-time sehingga pengguna dapat memantau kondisi seluruh slot parkir dari jarak jauh. Selain itu, fungsi publish digunakan parameter retain, sehingga broker MQTT akan menyimpan status terakhir setiap slotnya. Dengan demikian, ketika dashboard baru terhubung ke broker, kondisi slot parkir dapat langsung ditampilkan tanpa harus menunggu adanya perubahan data. Berikut penjelasan dari codingan implementasi pada smart parking ini. Dan berikut video dokumentasi hasil implementasi yang saya buat. Terima kasih.